A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma syarhus sadr. Apa kemarin materi kita lapang dada. Ternyata di balik lapang dada itu ada pintu hidayah. Lapang dada ini apa kakak? Termasuk juga mudah-mudahlah dalam berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Di saat sosial media hari ini menjadi tempat orang pamer, sosial media menjadi ajang untuk aktualisasi diri, sosial media menjadi tempat orang untuk menunjukkan iki loh aku. Dulu orang pajang sukses tuh di foto keluarga, di rumah, merchandise, pernah ke Kutub Selatan ada esnya dipajang di ruang tamu gitu misalnya ya. Paham kan maksud saya? Dipajang. Artinya saya sudah sampai ke sini, saya sudah pernah sini. Hari ini orang bisa posting everything dan itu saya tidak nyalahkan karena itu hak setiap orang. Tapi abang kakak, ketika kita ngelihat itu lalu muncul di dalam hati kita, enaknya orang-orang itu, kok aku ya gini-gini aja. Nah ini yang disebut dengan wang sinawang itu. Kita pengen kayak orang, orang pengen kayak kita. Kehidupan yang kita jalani hari ini itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Kalau nengoknya ke atas, coba nengok ke atas semuanya. Berapa lama mampu? Sakit. Coba nengok ke bawah. Enak. Maka untuk dunia lihat ke bawah. Coba diulang. Untuk dunia lihat ke bawah. Apa contohnya? Mobil, motor, rumah, handphone, jam tangan, bisnis, apa? Tengoknya ke bawah. Susah kata kita. Ada yang lebih susah. Oh kalau bandingkan dengan zaman Nabi kejauhan, ya udah teman-teman di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu tidur belum tentu bangun besok. Bukan masalah malaikat maut saja, tapi bom dan segala macam. Saudara-saudara kita yang dari lahir qadarullah ya, tidak punya mata, tidak bisa melihat, tidak bisa dengar, tapi masih fight, masih ngapalkan Quran. Orang-orang baik yang kakinya tidak lengkap, tapi masih mau cari duit yang halal. Sekarang ada cita-cita baru, mau korupsi 300 triliun supaya dipenjara 6 tahun. Ngomong apa nih? Cita-cita baru, mau daftar gak? Lumayan loh. Itu kalau dibelikan beras untuk anak yatim itu Masya Allah, tabarakallah. Makan santri itu 5 kali sehari kali. Tapi kalau akhirat lihatnya ke atas. Kalau apa? Ada orang tahajudnya jam 2:30 misal gitu. Kok bisa ya dia bangun 2:30 padahal tidurnya jam 12 tadi malam? Kok bisa ya dia baca Al-Quran ngatamkan 1 juz 1 hari, kok aku belum gitu. Bukan aku yang tidak sempat baca Quran, Quran yang tidak mau dibaca sama aku. Gitu cara kalau melihat akhirat itu. Ada orang bisa puasa Daud istiqomah, keren loh itu. Nah kita nengoknya ke sana, jangan sampai terbalik. Bang apa ndak istighfar? Ala Ustaz Fir'aun lebih banyak dosanya daripada saya. Ala kau, bandingannya ndak begitu pintar. Cara bandingkannya ndak begitu. Kalau dosa lihatlah, ya kan ke dalam sini tengok. Kalau urusan akhirat, orang yang lebih soleh, baca Qurannya lebih bagus, sedekahnya lebih banyak, lebih ikhlas, itu kita bisa beli naik mata. Malunya aku ya Allah, aku sedekah tuh 100.000 tuh ke kota amal masih minta kembalian kalau bisa.
Ini ada orang 1 juta, 2 juta, 300 juta tuh pejam mata. Ya Allah enaknya. Mungkin di antara antum dia bilang gini, wah saya sih kalau punya duit mau gak sedekah gitu? Iya ke? Coba bilang. Iya. Nih seandainya nih pagi ini dikasih semuanya 10 juta, berapa yang mau digeser ke Baitul Mal? 10 juta. Bagus kumpul. Bibirnya tuh loh bagus sekali. 50% ayaman, 500.000 ayaman. Tuh tengok tuh. Bayangkan tuh duitnya belum ada udah pelit. Namanya kalau. Makanya kalau Allah kasih itu ya ndak heran. Kita lompat dulu lah sebentar. Hari ini juz 9 benar ya. Lihat bagaimana Allah menyindir orang-orang ini. Buka 975. Gak jadi kumpul keluarga ke Jakarta Kak ya. Jadi ini saya udah di Jakarta, DKI, daerah khusus istighfar. Udah 975. Wa minhum, ada sekelompok manusia kata Allah, man ahadallaha. Allah mansub di situ. Berarti Allah sebagai objeknya. Dia menjanjikan sesuatu kepada Allah. Kalau wa'adallahu, Allahnya pakai marfu', ya kan yang paham bahasa Arab. Kalau Allahnya marfu' berarti Allah fa'ilnya, Allah pelakunya. Ini man ahadallaha, Allah jadi subjek. Dia menjanjikan sesuatu kepada Allah, dan ini pakai fi'il madhi menunjukkan satu sudah dilakukannya. Apa janjinya? Apa kalimatnya? Nanti lain atana min fadlihi. Tidak usahlah banyak-banyak Ustaz. Ini kalau tembus nih Ustaz. Kalau tembus ini boy. Kalau udah tembus. Saya bagian pengadaan ini Ustaz. Ini kalau tembus Ustaz, doain ya Ustaz ya. Doakanlah si bodoh nih. Maksud si bodoh itu saya gitu. Saya doakanlah dia. Ini kalau ruko saya laku Ustaz, tanah saya dibeli ini Ustaz. Tenang Ustaz. Ustaz mau program apa kita support. Pak Bos apa? Saya ini 12 tahun ngadapin yang kayak gitu-gitu tuh. Dah? Dulu baper. Ini masih materi syarhus sadar, lapang dada. Dulu sempat baper gitu. Ngapalah orang ini nih waktu kaya, waktu sempit datang, giliran dah sukses kok senyap. Dah ada lagi itu. Maka saya tidak pernah takut kalau ada santri atau pengusaha atau siapapun datang ke saya lagi bangkrut. Enggak takut, pasti bagus. Cium tangan tuh bolak-balik. Assalamualaikum Kiai, Masya Allah Kiai. Wah, gitu. Gimana cium tangannya? Bolak-balik, side A side B. Dah. Wa minhum man ahadallaha lain atana. Lain namanya juga atau kalau dikasih. Apa? Min fadlihi lanas soddaqonna. Berapa tasdidnya tuh? 3 tasdid. La di situ mana ustaz-ustaz yang bisa bahasa Arab nih? La di situ la apa? Lam ta'kid. Penekanan. Orang kayak gitu mungkin cosplay hero Hayabusa. Anda tahu saya hero. Saya taunya Iwan Hero ya di situ. La in atana min fadlih lanas soddaqonna. Kami pasti benar-benar akan bersedekah. Pokoknya Ustaz tenang aja. Ini kurang berapa Ustaz? Mau berapa lantai kita bikin Ustaz? Apa? Gimana caranya ngadapinnya kalau orang kayak gitu? Gitu. CKM-mu tuh, CKM. What is CKM? Ada orang Surabaya sini kan. CKM apa? Gitu. Marah ya man? Enggak, ngasih tahu aja. Dulu baper, begitu dapat ayat ini langsung nunjuk ke dalam diri, ya Allah, jangan sampai aku masuk kategori yang ini ya Allah. La in atana min fadli lanas soddaqonna.
Cukup satu kalimat? Enggak. Allah bilang satu lagi, wala nakunanna minas salihin. Nanti saya ikut distribusi beras Ustaz, nanti saya ikut ngantar-ngantar Ustaz, nanti saya ikut gerakan dakwah juga Ustaz. Tenang Ustaz. Saya dulu cepat sekali percaya. Ada Pak Kiai datang di sini, kan sini baik. Wala nakunanna minas solihin. Nanti saya siap Ustaz. InsyaAllah doakan saya bisa istiqomah. Bagus sekali pokoknya. Kapan itu? Kapan? Belum terjadi. Baru kalau tembus, kalau dikasih rezeki. Saya setelah tahu ayat ini, justru yang saya paling curigai adalah diri saya sendiri. Karena kalau membandingkan apa kakak, rezeki dari Allah, bandingkanlah kita yang sekarang dengan kita yang dulu. Kenapa kalau yang biasa safar sama saya, nengok porsi makan saya tuh sedikit, untuk mengingatkan diri saya masih ada santri, anak yatim, penghafal Quran, orang-orang mungkin daerah-daerah mana-mana yang tidak bisa makan. Kenapa yang tidak pernah? Antum boleh cek Instagram saya posting makanan atau posting lagi makan apa di mana di Instastory saya. Karena saya tahu yang ikut follow Instagram saya dan segala macam, ya kan? Itu ada orang yang mungkin tidak punya duit. Ada teman-teman ojek online yang itu sampai kemarin cerita Teh Ulfa itu di Bandung ada yang sampai tergeletak, motornya jatuh dari pagi sampai malam, dan sampai siang belum dapat orderan, ya kan? Terus ngambil orderan orang yang makan. Antum bisa kebayang enggak? Dia ngambil orderan GoFood makanan, dia sendiri belum makan dan nunggu cium aroma makanan. Saya langsung, ya Allah, ya. Banyak loh orang yang hari ini harus fight hanya untuk sesuap nasi. Kenapa saya tidak mau gatal gitu? Hai guys, kita lagi di restoran ini guys. Antum bisa bayangkan kalau ayaman kayak gitu, ya Allah mualnya gitu. Dewan Pengawas Syariah boleh keluarkan fatwa haram gitu untuk ayaman. Saya tahu ada yang tidak bisa makan. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, santri-santri makan bumbu mie instan. Bumbu mie instan, bukan mie instan, bumbunya tuh bang itu dikasih air hangat, dimakan pakai nasi. Itu saya lihat sendiri. Kita bisa bilang ini kerupuk kok, apa ini bubur kok tidak ada kerupuknya. Kalau ada sambalnya enak sekali nih. Kita makan begini, Allah mulut. Apa? Si cangkem elek. Ini tidak pernah bagus hidupnya. Dia selalu punya alasan untuk ngeluh, selalu punya alasan untuk komplain. Saya udah dapat ayaman, wah tapi tidak pernah. Cangkem murere. What? Elek tenang. Ayaman itu kasar sengaja pilih kalimat itu. Saya tahu ada mulut, ada COCOT kan. COCOT itu kalau belanja yang datang barangnya baru bayar itu kan. Oh, jangan ngegas dong, biasa aja. Tentang habis tinggalkan anak ya kan. Itu COD ayaman, iya. Antum benar, ya kan? Saya salah, ya kan? Jadi masih saya tuh terngiang-ngiang santri-santri yang jemur ikan asin di atas seng. Jadi di antar baju-baju itu dijemurnya di pohon nanas. Lalu ada ikan asin yang mohon maaf ya perutnya tuh berulat gitu, dijemur di atas seng. Saya tanya sama ustadznya, Ustadz ini apa? Dia bilang ini hasil sedekah dari orang. Hah? Sedekah orang? Iya, dia bilang ini bagus. Begitu saya masuk ke dalam, ya Allah, kecap yang harga 1.500 tuh dimakan untuk 10 santri. Masih itu kejadian 2013, 2014, tapi sampai hari ini saya masih ingat. Maka saya marah, saya tegur Fayat, saya tegur anak-anak saya, nah habiskan sayang, duit receh, nasi sebuti, tuh antum banyak saya tengok.
SMS, sudah miskin sombong, maaf ya. Duit antum tidak seberapa, makan tak habis, sudahlah kena bayarkan orang. Jangankan menghabiskan nasi, doakan orang yang tidak mau. Kau tidak bisa kaya, demi Allah tidak bisa kaya. Dan tidak akan kaya, kau sombong. Eman marah kan, ngetes mic, cash. Kau sombong. Ada pengusaha datang ke saya 14M utangnya, tahajudnya 2:30, sedekah sama anak yatim. Dia bilang, kenapa ya masalah saya tidak selesai? Kau Allah makan depan saya tengok nasinya dah habis. Saya bilang, saya tahu masalahnya. Tuh nasi kau tak pernah kau habiskan. Kita tidak pernah tahu letak berkahnya di mana. Saya dengan izin Allah dari zaman miskin, tak berduit, sampai hari detik ini, itu yang saya paling ingat, paling saya jaga. Antum kalau pernah makan sama saya, tengok saya makan. Tak mau saya nyisakan nasi walaupun sebutir. Banyak orang-orang ngeremehkan benda-benda kayak gitu. Makan habiskan, back to basic teman-teman. Materi saya dulu klik tuh, kiat lepas dari kemiskinan. Salah satu tipsnya adalah jangan tidur sebelum subuh, kemudian kencing duduk, jongkok, masuk WC kaki kiri. Hal yang basic-basic. Habiskan makan kalau beli makanan. Maka saya paling takut sama nasi kotak, karena itu porsi yang nakar orang lain. Ini ada saksi nih Ompi. Ompi masih ingat gak ya kita ke Al-Haq, yang ikan asin yang ada ulatnya di perutnya. Saya tanya, kenapa pakai ikan asin ini? Ini sedekah dari orang. Ini masih mendingan. Kami biasanya makan pakai daun simpur. Antum tahu kalau buka aja di googling, daun simpur itu tumbuhan hutan. Itu jadikan sayur untuk santri. Pakai kecap manis yang harga 1.500 untuk 10 santri. Saya bilang, kenapa dijemur di atas? Dia bilang biar panas, biar mati itu ulatnya. Habis itu nanti kami gunting-gunting, dicuci, baru jadikan lauk. Itu enak. Apa enggak selesai masalah? Cangkem, elek. Itu saya diam, merenung, nangis gitu ya. Ada masih pondok-pondok yang begini. Dan yang enggak ketawa tuh banyak loh. Oke, mungkin fisik bangunannya tuh melihat bagus gitu, tapi lihat ke dalamnya, tanya. Saya enggak nengok gedung. Karena gedung bisa jadi itu pemberian orang atau bangunan. Jadi masuk ke dalam, nengok, lihat santri beras. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah kurang lebih 10 tahun, 12 tahun hari ini sudah sedikit. Masih ada, tapi tidak banyak lagi pondok-pondok yang begitu. PR kita selanjutnya nyiapkan fasilitas makan. Fasilitas makannya ya, belikan rice cooker yang besar, yang harga 5 kilo itu. Belikan freezer untuk pondok-pondok itu. Nah begitu kalau antum mau investasi yang tepat, ya kan. Belikan kan kita jenjangnya dari mulai makan, kemudian pakaian. Santri-santri tuh sering tuh lihat tuh kancing sini hitam, sini kuning, sini putih, baju udah gantung sampai sini. Kapan beli baju terakhir Ustaz? 3 tahun 4 tahun yang lalu. Di sisi lain banyak pengusaha-pengusaha yang punya pakaian dead stock. Nah kita sudah punya sekarang Masjid Sandang Indonesia, ada Buya. Silakan pengusaha-pengusaha pakaian yang punya dead stock, tidak tahu mau diapakan, geser ke Masjid Sandang, kita siap distribusikan ke seluruh Indonesia. Ya Buya ya. Masih tuh jalan alhamdulillah Masjid Sandang Indonesia. Tanah Abang pusatnya. Ada Masjid Fatahillah, ada Buya Yasril. Bergerak sama-sama, kolaborasi. Saya bilang lagi sama beberapa kontraktor, ya kan, teman-teman yang punya ini, punya cita-cita bikin 1000 WC, 1000 sumber air bersih. Itu urgent sekali. Di Jawa enak, ngebor pasti keluar air. Tempat kami di Kalimantan itu, Masya Allah udah berkali-kali coba. Airnya itu bekarat, zat besinya tinggi. Akhirnya kita harus pakai pipanisasi, nyambung dari sungai. Walaupun itu air gambut, tapi itu bersih. Lebih aman daripada air yang pakai sumur bor. Nah, orang pakai mindset Jawa, mindset Jakarta, datang ke Pontianak, bilang sumur bor aja Ustaz. Kita udah bilang sumur bor enggak mempan di sini. Paham kira-kira ya? Jadi kalau beda tempat, beda ladangnya, beda cara treatmentnya. Saya hatam insya Allah bab-bab begitu. Masuk ke pesantren yang sekali nginjak tanahnya segini, gambutnya lumpur. Jadi salah injak tuh udah kaki kita masuk sendal udah wassalamualaikum. Segini lumpurnya. Mikul beras terus jalan segini, mantap. Terus ketemu kiainya nangis, nyambut beras tuh nangis. Lalu kiainya bilang kami sudah 11 tahun berdoa minta sama Allah semoga ada orang baik yang antarkan beras ke pondok kami. Berapa Ustaz? 11 tahun. Doanya cuma minta beras. Maka marah betul saya. Saya kalau depan mata saya ada pengusaha, siapapun dia, pasti saya tegur. Habiskan Mas, saya bilang. Habiskan Mas.
lebih susah dari kita. Jadi buat yang hari ini masih ada beras di rumahnya, bersyukurlah. Saya pernah jam setengah 11 malam, ada orang yang betulkan listrik. Memang orang listrik, saking listriknya dia, motor jadi tidak pakai kunci, pakai sambung kabel ya gitu, gitu, hidup langsung. Saking listriknya tuh. Benar. Malam-malam rumah saya tuh mati, ada konslet apa gitu kabel, tapi tidak menyala abangku gitu, enggak ya kayak beliau tuh enggak. Mati aja, tidak sampai menyala. Jadi saya habis selesai kan SOP ya, kita punya peluru kan di Munzalan itu, beras 2,5 kilo, 2,5 kilo. Nanti bang siapkan di mobil tuh beras 2,5 kilo, 2,5 kilo. Itu untuk peluru. Selesai dia betulkan rumah saya, selesai saya ambilkan beras yang 2,5 kilo itu, kasih ke beliau. Bang, saya bilang ini hadiah ya bang ya. Begitu dikasih beras 2,5 kilo tuh, itu beras dipeluk sama dia. Masya Allah, saya bilang, kok lama sekali meluknya, sampai nunduk gitu. Pertama dia nolak, udah Ustadz tadi pagi saya juga betulkan listrik Masjid Munzalan, saya dikasih beras juga. Nggak apa-apa, itu kan tadi dari Munzalan. Saya bilang ini dari kita, saya bilang dari saya sekeluarga, ambil bang hadiah. Dipeluk lama. Mikir saya, apa kira-kira ya? Tahu nggak kalimatnya? Nah ini buat kita belajar syukur. Beliau bilang gini, Ustaz, saya dengan istri itu bercita-cita pengen ngasih makan tetangga. Tapi jangankan mau ngasih tetangga Ustaz, beras untuk kami sekeluarga ya pas-pasan. Nah malam ini Ustaz kasih saya, alhamdulillah Ustaz, jadi rezeki bisa lah kami sama istri masak buat tetangga. Saya kayak kena tampar bolak-balik rasanya. Kita mungkin tiap hari makan di mana? Makan di mana? Makan di mana? Nggak enak ini, komplit. Ada orang tuh untuk 1 kilo, 2 kilo beras itu, fine. Dan saya tahu yang nonton saya ini mungkin berasnya di rumah juga lagi habis. Mungkin tidak punya beras. Maka kalau dunia lihat ke bawah. Antum kasih duit 50.000, dia terimanya gimana? Tapi kalau kasih beras beda, cobalah kamu. Coba saudara-saudara siapkan di mobil antum belakang itu beras 2,5 kilo. Beli beras satu berapa yang besar-besar, antum pindahkan pakai tangan sendiri. Gini loh analoginya. Dulu kita bikin dosa tuh pakai tangan kita. Ibarat orang cebok. Antum beol kan ceboknya orang lain yang cebok atau antum cebok sendiri? Cebok sendiri. Nah, pindahkan beras. Ini saya kasih tips. Coba beli beras dalam jumlah entah 20 kilo, 10 kilo. Antum pindahin jadi 1 kilo, 1 kilo. Simpan aja di mobil. Lihat bagaimana orang yang dikasih beras sekilo, 2 kilo itu. Kalau beras itu 1 kilo misalnya 15.000, berarti kalau 2 kilo cuma 30.000. Antum kasih duit 30.000 dengan kasih beras 2 kilo, itu bebinar matanya beda. Udah saya coba berkali-kali. Tukang sapu jalan, tukang becak dikasih beras tuh dipeluk. Makasih. Kalau orang Jawa tuh matur sembah nuwun le. Oh ya Allah, dengar kalimat. Saya tahu, saya kan bukan orang Jawa ya, tapi tahu grade. Kalau udah matur nuwun dengan matur sembah nuwun tuh kan grammarnya lebih tinggi kan Pak. Matur sembah nuwun le. Oh ya Allah, merdunya kalimat. Kulo sing matur nuwun Bu, doain saya, doain istri saya. Oh semoga wah panjang. Oh belina. Kita balik badan tuh. Jadi saya dulu berpikir kalau saya ngasih orang itu yang bahagia, ternyata saya salah. Yang menerima bahagia, coba diulang. Yang memberi lebih bahagia. Makanya jangan kaget kalau ada orang sekali dia sedekah dan dia memang bersedekah karena Allah, memberi karena Allah, pasti ketagihan dan tidak bisa dihentikan. Suka memberi itu, bahagianya beda. Dan hari ini saya mau sampaikan, memberi atau berbagi itu membuang kemunafikan dalam diri kita. Jadi kemarin saya bahas sholat membuang kemunafikan, berbagi itu juga membuang kemunafikan. Mana yang mandalnya? Coba lihat. Di ayat 75 tadi, mereka berjanji sama Allah, kalau dikasih aku akan bersedekah dan akan jadi orang baik. Falamma atahum min fadli, sikit ya aku kasih kata Allah. Baru 1 miliar 2 miliar omset, baru 100-200 juta sales. Apa yang terjadi?
Langsung pertama kali yang dilakukannya, bakhilu bihi. Yang ngomong siapa? Siapa Allah itu? Khalik, pencipta kita, yang bikin badan kita nih. Maka hati-hati cangkem, hati-hati COT. Yang suka ngomong, kalau nanti ada duit, saya mau sedekah Ustaz. COT-mu, hati-hati. Kenapa gitu ayaman? Lihat ayatnya. Bukan cuma bakhilu bihi, tapi dia tawallau. Ma makna wa tawallau? Bang, sinilah. Ikut yo, hadir yo. Aduh maaf Ustaz, kakek saya lagi mau hitanan. Itu kakek dihitan mau dimodif atau gimana? Pasang spion Ustaz. Oh, pasang spion ya dah. Reparasi. Bang, ini ada acara ini bang. Yuk bang, sini bang. Duh, mohon maaf nih. Lagi full agenda nih. Ayo udah, oke bang dah. Telepon. Maaf, telepon yang Anda tuju sedang digadai. Oh, udah kena gadai. Sian. Kapan ketemu lagi? Kapan ketemu lagi? Iya, waktu sudah miskin lagi. Lama tak jumpa. Itulah Kiai, Masya Allah. Nggak enak banget ketemu Kiai ini. 3 tambah 1 ada 2 enggak tuh. Biasa ya, oh biasa. Dulu kesal, sekarang ketawa ya. Maka kalau ada orang susah tuh saya senyum-senyum. Dulu saya, aduh Masya Allah antum ya. Sekarang udah bagus, saya bilang sip. Alhamdulillah, untung antum bangkrut. UMH, untung masih hidup. Coba kalau malaikat mau cabut, kalau cuma listrik ya dicabut, alhamdulillah masih bisa isi ulang. Nyawa mau dicabut kau nak balik lagi, tak bisa, nak diisi ulang nyawa tuh. Habiskan nasi ya, habiskan nasi. Jangan sampai SMS sudah miskin sombong. Apa tanda sudah miskin sombong? Suka komplain. COT-nya itu tidak dikondisikan. Komplain aja terus. Kurang ya terus. Segini ya, mana cukup? Matilah kau. Tak pernah cukup. Bilanglah alhamdulillah dulu ke ya Allah. Kau tahu hidup di Jakarta segini ya Allah. Tolong cukupkan. Apa susahnya? Sambil fight, sambil lari. Ambil sejadah. Dulu tuh sama kakak, pelampiasannya karena tidak punya handphone juga ya, tidak punya kuota, ya kan? Pelampiasannya ya nangis di atas sejadah. Karena di belakang pasukan kan, anak saya 4, istri 1. Ya Allah, gimana cukupkan ini ya Allah? Tengok amplop orang kasih 2M. Makasih mas. Ya kan? Mau minta gaji sama Toya, tidak mungkin minta gaji sama Toya itu tidak mungkin. Dan tidak berani saya. Ada pandangan orang kalau kita habiskan nasi dikatakan kita rakus. Mau saya jawab atau saya? Kalau kau nghabiskan sebakul, iyalah rakus. Ini yang di piring kau habiskan lah. Pusing benar dengan apa kata orang, apa kata Allah, kau tak pernah pusing. Hah? Apa sih pusing benar apa kata netizen? Nanti apa kata orang Aiman, Pak Jo gila urusan orang. Siap, ahlan. Siap. Abang kakak maju sini, abang. Sini ya, sini. Atau depan saya sini sekalian. Ya, tolong maju. Yang maju ke depan saya doakan haji umroh ya. Hajinya haji plus. Ya, bulannya bulan Zulhijjah ya. Soalnya ada yang menawarkan sekarang haji murah bulan Muharram katanya. Murah katanya, haji Muharram. Sepi katanya, sepi. Kenapa Allah belum jawab doa-doa kita?
Tidak semua yang kita mau tuh Allah kabulkan, karena Allah tahu apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ya. Falamma atahum min fadli. Coba sama-sama. Tadi dia janji kalau dikasih, sekarang sudah dikasih. Apa yang terjadi ketika dia sudah benar-benar dikasih? Bakhilu dulu. Apakah cuma bakhilu? Tidak. Wa di situ. Wa tawallau. Udahlah, pelit, berpaling. Dia pelit dan berpaling. Jadi ini kelakuan memang apa? Wato kata orang Jawa tuh. Ono obate. Wata is angel. Kalau sudah wata angel. Do you understand? Kalau wato ono obate. Tapi kalau wata wes angel. Apalagi dikasih depannya wangel. Itu lamu takkid namanya tuh. Wato saya ono obate rek. Tapi kalau watak sasem tenan. Falamma atahu min fadli bakhilu bihi wa tawallau. Belum selesai, wahum mu'ridun, 3. Saya dulu berpikir cuma 1 aja. Dia pergi gitu aja hilang. Enggak, ternyata sudah bakhilu wa tawallau wahum mu'ridun. Makanya Ustadz tuh harus kerja keras Ustadz. Jangan ngemis-ngemis kayak gini, jangan minta-minta gini. Ustadz cuma ngajukan proposal aja. Tuh kalimatnya. Dulu waktu masih kismin, dia yang datang minta doakan. Tolong doakan tanah saya, doakan ruko saya. Nanti kalau udah laku, Ustadz datang aja ke rumah. Kita niat silaturahim. Langsung dia bilang apa? Ustadz mau minta-minta ya. Mantap. Saya rasa saya mau lemparkan bunga, mau kasih bunga sama dia tuh, sama pot-potnya. Ya, saya rasa mau kasih bunga orang-orang kayak gitu, sama pot-pot. Pastikan di kepalanya ya. Ojo dikep, masake. Terus, sopan kok. Ternyata Allah kasih sedikit saja, langsung berubah 3 dia. Bakhilu, watawallau, wahum mu'ridun. Bakhilu, watawallau, mu'ridun. 3. Pelit, berpaling, menentang. Mantap dah. Apa yang bikin dia sombong? Apa yang bikin dia tiba-tiba pelit? Apa yang bikin dia tiba-tiba mendadak langsung berpaling? Apa? Baru dikasih sedikit. Atahum min fadli. Bukan dikasih semuanya. Hanya Allah bilang min fadlihi. Bagian kecil, piece of cake. Hanya sedikit terkenal, sedikit nambah follower, sedikit omset, bagus. Sedikit kata Allah. Oh gini kelakuan kau ya. Nah tunggu ya kata Allah. Di ayat 77 inilah yang bikin saya itu bilang, saya akan lebih sering mencurigai diri saya sendiri. Nggak usah nengok orang. SMK ini kan TMS, tunjuk muka sendiri. Betul nggak? SMK ini akan benar dipahami kalau antum pakai untuk menilai diri sendiri. Karena Quran ini untuk nengok kita. Makanya ini kenapa yang handphone ini dipakai kamera depan, untuk jadi cermin. Seolah-olah saya sedang nunjuk muka abang kakak, sebenarnya saya sedang nunjuk muka saya sendiri. Karena apa yang saya ucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saya pun ngukur, dan saya tahu Bunda Ung kan nonton tiap hari. Tinggal dia ngomong ya. Nanti begitu saya ngomong apa gitu, langsung dia bilang, di rumah enggak gitu kok. Selesai saya. Kan saya punya tim judges. Kalau kita tak tahu aib saya, Bunda Ung yang tahu. Antum tuh kan cuma Masya Allah kiai, foto kiai. Tahu yang baik-baik cak. Bunda Ung tuh semua liur, ngiler, beli, semuanya tahu dia. TMS.
Apa TMS? Tunjuk muka suara. Jadi ketika saya nyampaikan sesuatu yang tidak juga saya kerjakan, maka alarm itu akan bunyi. Ada pengingat saya. Ya kan? Nah, ini yang paling saya takut, abang kakak. Dan ini juga yang bikin saya berdoa dan minta sama Allah supaya jangan berhenti dengan konsep terima kasih, arigato. Rahasia jiwa yang tenang arigato itu konsepnya terima kasih. Banyak orang suka terima tapi tidak mau ngasih. Dia senang sekali dapat sesuatu tapi tidak pernah berpikir kapan aku ngasih sesuatu. Kemarin saya bahas di kemasjidan, sholat yang kita tegakkan itu untuk membuang kemunafikan. Ini ada satu lagi, memberi atau berbagi abang kakak, itu untuk mengikis, membuang, menjauhkan kita dari kemunafikan di dalam diri kita. Udahlah sholatnya malas, pelit, sempurna tuh munafiknya. Yuk, sholat malas, pelit, ndak subuh, dah munafik kuadrat. Jangan tunjuk muka orang, tunjuk muka sendiri. Apakah aku telat subuhnya? Kan gitu. Apakah aku sulit berbagi? Apakah aku malas sholatnya? Ya baru azan maghrib kok udah isya lagi sih. Itu kalimat munafik tuh. Nanti marah, baper, kasih tahu. Bukan saya ngomong, lihatlah surat 4 An-Nisa, buka An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu suka sekali mau nipu Allah, padahal dia sedang menipu dirinya sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tanda orang munafik itu sholatnya malas. Allah yang bilang, bukan saya. Kan kalau mau protes sama yang punya Quran. 142. Cek betul enggak Qurannya? Saya kalau ke pondok-pondok tuh sering tegur kan. Saya bilang, Ustaz, antum nih nyuruh ado ngasih tasjid, antum sendiri enggak ke masjid. Karena adik kelas saya tinggal bilang, Ustaz macam apa? Ente riayatul tolabah, riayatul tolabah ke riayatul tolasah, saya bilang. Ya, antum Ustaz, masa enggak ke masjid? Apa yang antum harapkan dari santri-santri yang mau bergerak? Antum riayahnya, antum pengasuhannya. Pengasuhannya, saya bilang sama senior waktu itu, Ari Kakung, yang dari Australia tinggi itu. Saya bilang, Ri, ente kan rois riayahnya, saya bilang. Nanti kalau ada ustaz-ustaz internal ente nih, kan saya tanya, apa proses ente? Ana dulu mantan rois munazomah, Ustaz. Ana rois aman, ana zamanan rois koor, ana ini. Wah, dia rois semua di riayah tuh. Orang insan, orang punya nama semua kan? Orang punya nama semua. Oh, insan mahir jaminan tuh mata, ana bilang. Ri, ana bilang, anak ketua riayahnya. Kalau nanti ente lihat anak buah ente tidak ada yang ke masjid, ana bilang, belikan mukena aja, ana bilang. Dan ini Ustaz Soleha namanya, apa? Tidak ada dalil lah bang kakak, tidak ada ampun. Kalau bagi saya, karena bukan masalah jarak, bukan masalah ininya. Masjid ini panggilan untuk orang beriman. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Yang bisa ngerasakan falah itu ba'da sholah. Kau sehebat apapun bernarasi tak ke masjid, kalikan 0 dah. Kalikan 0. Saya sorry ya, tidak percaya. Sehebat apapun kau bikin tulisan, kau ngomong, kau penampilanmu, biar sorbanmu 2 meter gitu ke atas, tak percaya saya kalau kau tak ke masjid, apalagi subuh. Sorry. Allah aja yang punya dunia manggil, dia tak datang. Apalagi cuma partner bisnis, dikincah nih kau. Kau jangan jadi pengusaha Pluto. Tahu bang tidak pengusaha Pluto? Polos, lugu, tolol. Ya, jangan jadi pengusaha Pluto. Baru sekali kan nengok ayaman langsung kan, tahu. Ini kalau yang udah biasa-biasa lab gini lah di hitam putih. Pengusaha-pengusaha mana sini ada? Jangan jadi pengusaha Pluto. Apa Pluto? Qamu kusala, kata Allah. Saya pun ngelawan juga. Makanya ketika udah masuk waktu sholat, asal safar di mana,
Tanya, yang biasa safar sama saya. Apalah pertanyaan kita? Biasanya, bro, sholat di mana? Berapa menit lagi zuhur? Gelisah, tidak tenang. Makan tuh bisa kita tunda. Ini cari loh, di mana mau sholat? Cari tahu, Bon. Ambon, tanya Ambon. Bon, berapa menit, Bon? Apa yang sedang saya perangin? Apa yang sedang saya perangin? Kemunafikan dalam diri. Qaumuku salah ini. Kenapa Yaman pakai sendal? Kenapa sendalnya tahan badai, tahan apa? Karena memang jaga itu biar gampang. Saya tahu pakai sepatu tuh keren memang. Tapi saya ribet sekali, habis kencing, buka kaos kaki, masukkan lagi. Tak suka karena lagi belajar, saya lagi belajar jaga wudhu, lagi belajar. Makanya pakai sendal. Cari sendal yang bisa direndam pakai air itu. Rendam minyak tanah ya di Ngembang boleh. Nah, kalau yang ketawa ini udah tua dah berarti ya. Tahu minyak tanah soalnya. Kalau yang ini enggak tahu. Azan berkumandang, ke masjid bos, ke masjid. Yang kaya aja banyak loh yang sholatnya tepat waktu. Saya tuh masih kalah jauh sama orang-orang. Saya lihat ada orang yang duitnya hasilannya lebih banyak daripada saya. Miliar-miliar duitnya, on time. Bisa dia sholat tahiyatul masjid dulu. Saya ini tak seberapa duit. Masbuk. Rakaat kelima lagi masbuknya. Paham tak rakaat kelima? Udah selesai semua sholat, kita baru datang. Qaumuku salah ini munafik apa enggak? Siapa yang bilang? Allah. Selama ini kita dari kecil didoktrin apa? Kalau bicara dia dusta, kalau janji dia ingkar, kalau dikasih kepercayaan dia berkhianat. Itu kan munafik yang kita hafal kan? Kita nunjuk muka orang tuh, Ustaz, munafik banget dia Ustaz. Wah. Gak usah muna lu, gak usah muna lu. Abang kakak, sholat malas. Ayo jawab ya. Orang itu tidak bisa sholat gara-gara rapat atau tidak bisa rapat gara-gara sholat? Jawab. Tidak bisa sholat gara-gara rapat. Apa kabar dosen-dosen di kampus? Assalamualaikum. Apa kabar yang lagi di perusahaan-perusahaan azan berkumandang? Masih rapat ngejar target? Assalamualaikum. Dulu waktu saya tidak paham ilmu ini, teman-teman saya dari Afrika. Antum tahu kan dari Afrika? Masya Allah, orang suka pandang rendah orang-orang Afrika. Saya dulu juga tidak ngerti kenapa mereka lagi di kelas. Kan kami kuliah kan teman-teman saya satu-satunya orang Indonesia di kelas saya itu. Karena teman-teman saya yang gontor-gontor lain kuliahnya tidak di fakultas yang saya, nggak di Human Science. Teman saya di MIRKH namanya, Master Islamic Reveal Knowledge, Ustaz Sudar. Karena rata-rata ngambil di sebelah sana. Saya ngambil di Communication. Memang sepi, tidak ada anak-anak pondok. Setiap azan berkumandang, itu dosen masih ngajar, teman-teman saya dari Afrika pasti angkat tangan dan keluar kelas. Saya yang masih bodoh waktu itu tuh, bilang apa? Tidak sopan mereka ini, tidak menghargai ilmu. Ternyata berjalan waktu, saya baru tahu saya lah yang bodoh itu. Saya lah yang tidak sopan itu. Ini cuma dosen yang manggil Allah Rabbul Alamin. Dan mereka komit, keluar, sholat, selesai, masuk kelas lagi. Excuse me sir. Maka antum-antum yang ada dikasih peluang untuk ngajar. Itu kenapa kita buka usaha. Tanya sama Haidir, sama Gary dan kawan-kawan, kenapa roti bahagia itu azan berkumandang tutup, buka 5:30 pagi, tutup 9:30, zuhur, asar, maghrib, isya tutup. Alhamdulillah waktu kita buka 2018 dibully orang. Sok-sok Mekah kata dia. Masa saya mau bilang kau sok-sok Israel gitu kan? Bodoh kok dipelihara. Tapi tidak boleh ngomong gitu kan. Saya diam ya. Ada saya lawan, diam ya. Saya bilang pokoknya kita ikut. Zuhur tutup, asar tutup, maghrib tutup, isya tutup. Apa kata ahli manajemen? Apa? Ini tidak efektif Ustaz. Saya rasa nak saya cabai mulut. Ini tidak efektif Ustaz. Gak efisiensi waktu. Kati kau lah saya bilang. Pokoknya ini prinsip, tidak boleh diedit. Cobalah Haidir tiba-tiba mengajukan gitu. Mana Haidir? Nah, ada Haidir, wakil pengasuh amal usaha. Kiai Ayaman, ini kita akan mengajukan efektivitas waktu. Kita akan tetap buka di waktu sholat. Kalau tidak terbalik dia. Tak ada urusan. Saya bilang kita nih, kerjaan utamanya ibadah, diperintahkan Allah. Dagang usaha tuh nunggu waktu sholat.
Saya ngomong gini orang nggak terima di awal-awal, tapi sekarang very good, very fine. Nggak mau ikut, cari yang lain, beda segmen gitu berarti. Alhamdulillah ternyata customer kita nunggu dah, Dir. Mau nunggu mereka. Bahkan banyak yang non muslim paham deh, oh ini roti pasti tutup, oh nanti habis sholat dia baru buka lagi. Hayalah sholat kok. Berani nggak bang tutup toko? Nah, langsung sesak nafas. Ini bos handphone di Medan, ya kan? Tutup bang. Rezeki dari Allah, kau gak minta sama Allah. Berapa pengusaha saya suruh kayak gini tak berani, sesak nafas semua. Karena masih pakai otak. Tadi kan ahli manajemen apa? Manajemen. Mulutnya coba agak maju sedikit. Manajemen. Bi, telah Bi. Manajemen. Menurut efektivitas waktu dan produktivitas, dialah tas. Kau yang minta sama Allah, Allah panggil. Mau saya kasih analoginya enggak? Tapi perjanjian dulu, ndak boleh diedit. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya gitu ya, ndak boleh diedit. Setuju ndak? Dia ndak? Salam dulu dong. Ndak boleh diedit, oke? Dah. Abang, semua nih antum, ngasih saya duit 24 juta. Berapa? Kasih, akadnya kasih hadiah, cash. Lalu abang yang ngasih pinjam 1 juta dari saya. Berapa? Loh kok pinjam? Saya bilang, saya lupa bawa cash. Nanti saya pulang ke rumah saya transfer. Handphone saya lowbat. Make sense kan alasannya? Handphone lowbat, nanti saya pulang saya transfer 1 juta. Akadnya pinjam. Siapa yang mau pinjam? Orang yang ngasih. Misalnya yang ngasih ini abang siapa namanya? Bang Imam, Ustadz Imam, Haji Imam. Amin ya. 24 juta. Lalu bilang, saya perlu pegangan uang untuk safar ini 1 juta. Nanti kalau handphone saya hidup, saya transfer langsung Ustadz Ayaman. Lalu dengarkan jawaban saya. Ndak. Enak aja. Ini duit saya. 24 juta itu saya peluk gini. Nggak mau. Sekarang ingat perjanjian kita tadi, ndak boleh diedit. Apa? Yuk pakai bahasa Medan. Apa namanya orang kayak saya? Ya, jangan diedit, nggak usah takut. Cari kalimat, pilih kalimatnya. Pakai bahasa Banten, pakai bahasa Padang, pakai bahasa Jawa, Jawa Timuran, pakai bahasa Betawi. Ayo pilih. Dah dipikirkan. Bahasa Jawa ada yang kasar. Pilihkan. Perjanjiannya apa tadi? Nggak boleh diedit. Ingat ya, Bang Imam ngasih saya 24 juta. Beliau mau pinjam 1 juta. Setelah handphonenya hidup dan dia pulang, dia akan balikkan uang 1 juta itu. Paham? Lalu saya bilang, yang dikasih 24 juta, lalu bilang, nggak mau. Ini duit saya. Enak aja mau pinjam-pinjam. Kau kan udah ngasih aku. Sekarang, apa namanya orang begini? Yuk, nggak boleh diedit. Ayo, bahasa Medan. Hah? Pelekir. Terlalu halus. Abang, dari mana? Payakumbuh. Bahasa Minangnya apa? Nggak ada. Apa aja? Bahasa Cirebon atau Jawa Baratnya? Itu bagus, sip. Kan perjanjiannya nggak boleh edit. Apa? Bahasa Jember. Terus bahasa Minang. Sampilik Karyang. Mas, Jawa Timur. Telo. Ada lagi yang lain? Ada yang mau nyumbang? Jakarta? Wah, nggak ada yang kasar lagi ya? Ada gila? Saya udah dibilang Mbak, jangan diedit. Hah? Dah gini aja, tulis di handphone. Apa? Antum mungkin mau ngomong nggak sampai hati, tulis di handphone ayo. Udah? Tulis lah, ayo. Nanti saya kasih hadiah antum. Ini banyak nih di kolom komen nih. Wow, bagus-bagus namanya. Wow, mantap. Jadi brand ini.
koret keket, medit, korun, cap jahe, merege hese, garam tuku, pelit. Udah belum? Tulis dong. Udah? Satu kata. Untuk orang kayak saya tadi. Apa? Studi kasusnya dikasih uang 24 juta. Lalu yang ngasih pinjam 1 pinjam. Akadnya apa? Bukan minta loh. Hanya pinjam. Dah? Oke, sekarang ikut saya. Ada orang dikasih waktu 24 jam. Yang punya waktu pinjam 1 jam. Lalu dia tidak mau kasih sama Allah. Apa nama orang ini? Tadi loh, apa? Apa nama orang ini? Apa nama orang ini? Kok antum jadi kelakep mulutnya? Tadi antum pengen sekali miso kayaknya. Kenapa untuk diri sendiri tidak berani? Saya dulu marah sama orang lain. Kenapa dia nipu saya, Ustaz? Saya tidak terima orang itu nipu saya. Kenapa dia fitnah saya di Gontor? Kenapa dia fitnah? Marah. Ternyata tersangkanya bukan orang lain, tersangkanya aku sendiri. Bayangkan Ustaz Gontor, boy. Bukan Nabi, Pak. Insan ma'had. Ya kan? Tahu ke masjid itu wajib, tidak pergi ke masjid, cuma Jumatan dia sholat ke masjidnya. Baca Quran tak pernah. Saya bilang wajar aku dibantai, penjahat, mafia. Maka saya ceritakan SMK ini berulang-ulang untuk ngasih tahu antum, untuk jangan ulang kesalahan saya. Kita masih muda. Saya bilang sama anak-anak muda, Ayaman nih pernah muda, tapi kita kan belum pernah tua. Nih, Farhan ganteng ya. Namanya Farhan ganteng tuh. Yang masih miskin-miskin, yang masih tak berduit, yang masih susah ngerasa hidupnya, yang masih ngerasa babak belur, coba cek sholat. Allah kasih 24 jam. Nggak usah dulu infak lah, cek sholat. Mana hidup nak berubah? Munafik itu kita pupuk betul gitu. Dikasih pupuk, dikasih ini dengan dalih kerja, dengan dalih rapat, dengan dalih jualan dagang. Itu kenapa saya tidak mau diedit-edit. Tanya sama budak-budak amal usaha. Ada yang berani ngajukan buka ketika azan, Dir? Berani kira-kira? Kenapa? Ngelawan siapa kita kalau buka? Paham mereka? Bukan perintah Yaman. Aku tak pernah nyuruh kita sholat tepat waktu. Itu Allah yang nyuruh. Aku nyampaikan ulang. Aku udah pernah bawa belur. Kalau experience is the best teacher, kenapa kita tidak ngambil another person experience is the best teacher? Ambillah pelajaran dari orang lain. Saya sakit apa nggak sakit? Dihina orang, ditunjuk orang muka itu sakit. Saya tidak pengen antum merasakan yang saya rasakan. Betulkan hubunganmu sama Allah. Perbaiki sholatmu, Allah perbaiki kehidupanmu. Allah yang ngasih 24 jam. Kau dengan dalih jualan bisa tinggalkan Allah tuh gimana ceritanya? Kau nangis-nangis minta omset bagus, nyalakan ekonomi, nyalakan elit global, nyalakan 12%. Assalamualaikum. Kau tengok sholatmu kayak apa? Minta solusi cepat, sujud masih singkat. Coba bilang. Ini orang tidak sehat. Istri-istri dorong suamimu ke masjid, doakan dia, dorong dia ke masjid. Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Kau laki-laki jangan jadi bencong, pergi ke masjid, jangan jadi laki-laki soleha. Bagi kita yang tinggal di masjid, bawa rotan ya nanti tak ke masjid, pukul pintunya, pintu ya. Nanti dia bawa handphone kan, KDRT, viral Ustaz hero, pukul pintunya ya. Tapi berisik itu, 300 kali mukul pintu itu. Woi bangun. Saya sampai sekarang masih pesan sama saya, tolong bangunkan saya 3:30. Masih. Alarm pasang tetap, tapi tetap minta jaga-jagakan, tolong tengokkan, jangan sampai kesiangan. Takut saya Bang Akak.
musibah. Antum, tapi jangan coba lah ya. Kalau subuhnya kesiangan, itu satu hari pasti berantakan. Cobalah. Tapi janganlah. Saya tuh pernah ngerasakan satu hari itu habis babak belur, berantakan. Itu kenapa saya bilang sama kawan-kawan, subuh itu harga diri. Mohon maaf ya, pakai baju yang nomor 1, baru dari laundry, kaos dalam, celana. Itu kenapa saya pakai koper besar. Saya tidak mau pakai celana yang kemarin saya pakai hari ini, tidak mau. Apakah celana luar atau celana dalam, tidak mau saya. Bagi saya hari itu ya untuk hari itu. Tidak ada ceritanya tuh celana yang kemarin saya pakai lagi hari ini, tidak. Jadi tidak ada ceritanya baju hari ini dipakai. Antum lihat baju saya ganti-ganti tiap hari. Selalu seri 1. Kalau masuk di kamar tengok di koper saya tuh baju yang betul-betul habis keluar dari laundry yang cuci satuan. Plastik. First time dipakainya ngadap Allah. Always the best, dan sudah mandi. Jadi tidak ada, pernah nengok antum, pernah dengar saya ayaman jam 7 jam segini lagi mandi, pernah dengar? Karena mandinya sebelum subuh. Harga diri kalau bagi saya itu ngadap Allah tuh udah wangi. Jadi tidak pakai baju bola yang ada eliornya di sini ngadap Allah. Kau ngadap investor, ngadap pimpinan, ngadap pejabat, rapinya luar biasa. Dipikirkan ujung ke ujung, pakai pesan desainer malah bajunya. Kau ngadap Allah, terusan Sueznya nampak. Begitu sujud terusan Sueznya nampak. Saya pengen saya gesek tunai rasanya. Hai istri-istri, kau pengen masuk surga kan? Siapkan baju terbaik untuk suamimu. Apa gitu surga yang mau kau harapkan? Jangan ngomel-ngomel. Menyiapkan baju seneng ngomel. Itulah suami saya itu seneng, cangkem elek. Berdoa, ya Allah lembutkan hati suami saya, ya Allah. Hari ini disiapkan belum dipakai ya. Besok siapkan lagi. Kenapa sih mah? Mama berdoa sama Allah. Semoga papa besok mau pakai baju ini. Baju yang terbaik ke masjid. Lembut ketemu lembut jadi dia. Satu naik, yang satu naik gak habis lah. Talak 100 lah kita. Ini ya Pak ya, sudah mama siapkan. Ini Pak bajunya Pak. Pakai Pak. Ngadap Allah bos, ngadap Allah. Pilih yang terbaik. Mumpung muda-muda nih belajar. Jaga. Ini bajunya di laundrynya di hanger. Seminggu digantung hari ini. Jadi tinggal ganti-ganti ya. Besok pakai itu lagi. Kita mau dapat apa kayak gitu. Coba lawan kemalasan itu. Subuh tuh harga diri kalau menurut saya. Boleh setuju, boleh tidak. Oke, terakhir kita harus selesaikan tadi 977. Coba buka. Saya lebar kemana-mana nih. Jadi kemunafikan itu ada dari sholat, ada dari infak. Apa kata Allah buat orang-orang yang tadi berjanji pengen berinfak tapi tidak berinfak? Apa yang terjadi? Kata Allah di 977, fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Maka yang berjanji, yang suka janji-janji, Allah tancapkan, Allah tanamkan kemunafikan. Siapa yang nanam? Tumbuh enggak? Tumbuh enggak? Kalau yang nanamnya Allah, pasti tumbuh. Sampai kapan ayaman? Sampai ketemu sama Allah. Berarti 3 alam ini, dunia, barzah, akhirat, munafik. Mana nak husnul khotimah? Salah satu ayat Quran yang paling saya takut tuh ini. Dan Allah uji saya sekarang dengan dikasih kelebihan rezeki. Saya bilang rezeki ya. Badan sehat, anak, keluarga, dapat saudara. Maka otak saya harus berpikir, gimana tiap hari aku harus ngasih. Tiap hari aku harus melawan kebakhilan. Enak tuh kan numpuk-numpuk abang kakak. Numpuk tuh pekerjaan enak, membahagiakan gitu. Tapi itu memupuk juga kemunafikan.
Saya tak mau berpikir aku dapat apa. Lagi fight melawan Luqman yang satu lagi. Aku bisa ngasih apa. Sebagaimana aku berharap yang baik-baik, aku pun harus bisa memberi yang terbaik. Minimal begini, jangan sampai kalau kata mama saya, ini kata Wawa ya, dan ini petua saya pegang terus. Jangan sampai kita datang tangan kosong. Dan itu kan kita sepakatin di Masjid Kapal Munzalan sama Tok ya. Kita pokoknya prinsip Tok ya, jangan sampai balik tangan kosong. Orang-orang yang datang harus ada yang kita tentengkan. Zaman dulu, zaman kecil-kecil saya diajarkan sama mama saya sama ayah saya itu, kalau ngantarkan rantang, masih tahu rantang antum? Yang pakai stainless steel bersusun 3, susun 4. Bang, kata mama saya, antarkan ke rumah makcik. Ya mak, pergi ke rumah makcik. Makcik, assalamualaikum, ada kue dari mama. Bawah nasi, lantai 2-nya, lantai 2, rantang kedua ayam, rantang ketiga. Ada kan di daerah itu kan? Ada kan? Sekarang itu mungkin udah punah ada barang itu. Terus biasanya makcik bilang gini, tunggu lu. Saya kan di keluarga dipanggil Lulu. Lulu kan, Luluk. Nama kecil kan. Tunggu lu, kata makcik. Iya makcik, nanti balik tuh ada sesuatu tuh. Dibalas langsung, dicuci, habis itu dibalas. Sekarang udah modern, pakai Tupperware, hilang Tupperware. Saja gila. Itu yang katanya orang modern itu. Itulah. Oh kue, begitu ya segini aja. Emang cangkem elek emang orang-orang. Maka miskin. Maka tak kaya. Apa susahnya bilang alhamdulillah, makasih. Jangankan balas, mensyukur yang dikasih aja. Enggak. Cuma segini aja. Cangkemmu elek. Susah kayaknya. Itu rantang dicuci, suruh nunggu, langsung dibalas. Betul tak? Langsung dibalikkan lagi. Apa nih makcik? Salam sama mama ya, bilang makasih gitu. Ini makcik pun ada bikin kue gak? Dapat rezeki. Itu saya ingat zaman kecil, masih segini saya dulu tuh. Saya ingat kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Oh gini caranya. Rupanya ada hadisnya kan? Kalau orang berbuat baik padamu, balaslah. Fakafi'uhu. Idza huyitum bitahiyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kau dikasih salam, balas. Kita apal hadisnya, tapi prakteknya apa ndak ilmu itu syafi'an lahu atau apa namanya? Hujatan lahu atau hujatan alaihi? Hujatan lana atau hujatan alaina? Kalau hujatan lana pembela, hujatan alaina laknat dia. Ilmumu jadi rahmat atau jadi laknat? Nauzubillahi min dzalik. Balas sama kakak. Oh enggak bisa pakai duit. Saya enggak punya duit Aiman, belum mampu balas. Bantu cuci piringnya, cuci rantangnya atau cuci tempatnya, lalu doakan dia, mohon maaf ya belum bisa ngasih apa-apa. Semoga engkau dimuliakan Allah. Itu cara kita. Kena traktir orang, doakan. Enggak harus di depan dia, balas dah. Diam. Ya Allah, aku ditraktir makan sama si fulan. Semoga kau muliakan abang ini ya Allah, angkat derajatnya. Wah, balas. Pandai-pandai kita balas kebaikan orang. Disitulah kita dinilai sama Allah. Oh kata Allah, ada bakat jadi orang kaya. Ada bakat jadi orang sukses. Karena mentalnya mental kaya. Jadi Ayaman pagi ini, apa kesimpulan Ayaman? Ini ya. Ini antum bisa lakukan sekarang. Sekarang apa? Sekarang. Terima. Itulah arigato. Rahasia jiwa yang tenang tuh terima mental kaya. Bukan aku entok opo, Mas Ahid. Aku entok piro, tapi aku bisa ngasih apa? Bahasa Jawanya iso menei opo. Tulis besar-besar di masjid. Tulis besar-besar di ruang kerja. Aku iso menei opo. Kalau bahasa Jawa Timurnya ngekei. Aku iso menei opo. Itu halus sudah tuh. Halus banget. Belum, di atasnya lagi ada enggak? Yang di lantai 100 gitu. Kulo saged maringi nopo. 100.000 nih. Tolong yang ini cekan yang ini, cekan yang di TikTok.
tolong di screenshot Shark Queen Fashion. Nah, 100.000. Kulo saged maringi nopo. Setelah kita ngomong cangkem elek, pakai kromo inggil habis ini ya. SMK suka-suka ya. Tolong di screenshot ya. Nanti tanya sama orangnya mana rekeningnya, kita transfer 100.000. Kulo saged maringi nopo. Mental kaya. Apa? Bisa lakukan sekarang? Bisa enggak? Dari mana mulainya? Dari mana mulainya? Hah? Bingung langsung. Kalau enggak bisa harta, kasih tenaga. Enggak bisa tenaga, kasih doa. Nanti malam ada acara kumpul keluarga. Apa yang antum bisa bawa? Plastik sampah. Karpet untuk orang duduk. Ya kan? Ada orang jualan, antum niatkan nih 100.000 yang saya bawa nih, saya beli, bang tolong beli, saya bayar ya, bagi-bagikan bang. Nggak bisa traktir sekian ribu orang, ya traktir berapa? Ada 50.000. Oh nggak bisa, saya mau punya plastik sampah. Oh saya mau beli keripik, saya mau beli kacang rebus, mau saya bagi-bagikan. Begitu berpikirnya. Kulo saged maringi nopo. Sip? Oke? Dah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya yang baru-baru datang, yang mungkin sesak napas dengar ayaman. Kalau yang oma-oma ini udah biasa oma ya, udah kebal ya. Insya Allah habis ini ada hadiah. Ya, karena saya tak boleh juga cuma jarkoni, atau Ustaz Fanani, ojo jarkoni, iso ngajar, ora iso lakoni. Nah maka ini ada hadiah dari Ustadz Hero dan Ustadzah Fia, Ustadzah Sofia dan Ustadz Hero ada ngasih hadiah buat antum semuanya. Sampai jumpa di Baitullah. Yang perempuan Ustazah Fia yang ngasih, ya kan? Yang laki-laki Ustadz Hero yang ngasih. Bilang Ustadz Hero dan Ustazah Fia setiap ngasih sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Sampai jumpa. Antum yang nerima jawabnya apa? Bismillahi Allahu Akbar. Hati-hati ya mulut ya. Udah sering ayaman tapi tidak berangkat-berangkat, cangkem melek. Hati-hati mulut. Hati-hati cangkem. Kulo apa tadi? Saged maringi nopo, KSMN. Ya, sampai jumpa di Baitullah. Bilang Bismillahi Allahu Akbar. Semoga sampai ke Baitullah semuanya ya. Semua sampai di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah ya. Sampai jumpa di Baitullah. Insya Allah itu jadi 5 miliar ya. Jadi 5 miliar, jadi 5 triliun. Sampai jumpa di Baitullah ya. Berangkat insya Allah ya. Kalau tidak bisa berangkat tahun ini, berangkat tahun depan insya Allah. Satu pesawat ya, satu pesawat. Jamaah umroh Surau Duta Munzalan. Satu pesawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Inilah bedanya online sama offline ya. Kalau offline dapat hadiah. Kalau online ayaman tidak bisa nyawer, tidak ngerti. Gaptek ayaman. Kulo iso maring, kulo saged iso. KSMN, kulo saged maringi nopo. Setelah kita tadi cangkem-cangkeman, ya kita pakai bahasa kromo inggil. Kulo saged maringi nopo. Oke, bagus. KSMN, Kasman singkatan dari kulo saged maringi nopo. Tulis Mas Ahid. Masjid Teras Dakwah. Wahai santri-santriku, kulo saged maringi nopo. Yang online ayaman kasih doa, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah, diangkat Allah derajatnya, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksud kepada Allah, dan mudah-mudahan kita disampaikan Allah ke Baitullah ya. Cukup atau berapa? Mudah-mudahan Allah sehatkan kita semuanya, Allah kasih kita istiqomah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Tolong doakan acara nanti malam, acara kumpul keluarga. Nanti malam ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Salim Afilah, ada Habib Muhammad bin Anis dari Malang, Ustaz Salim Afilah dari Jogja, ada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dari Pekanbaru, ada Ayahman juga dari Pontianak. Kita kumpul keluarga di Jakarta di ICE BSD ya. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di dunia, dikumpulkan juga di surganya Allah. Istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin Allahumma amin. Tolong doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uu, doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga ya, selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan juga mama saya, ibu saya, kami keluarga besar adik-beradik. Tolong jaga, tolong doakan, tolong lindungi ya Allah. Semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Kita ketemu nanti malam insyaallah di kumpul keluarga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silakan sholat dulu 2 rakaat maka habis itu mungkin mau aktivitas. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.